Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Fajar. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hashing dan bagaimana cara kerjanya. Di sini ada penjelasan. Saya sudah membuka sebuah website. Di sini ada penjelasannya. Hashing adalah sebuah proses transformasi setiap key yang diberikan atau string karakter ke dalam nilai value yang lain. Jadi sebenarnya hashing ini adalah algoritma matematika untuk mengubah sebuah karakter atau sebuah key menjadi value yang lain. Dan hashing ini dipakai untuk apa aja? Dia itu untuk penerimaan data. Jadi hashing ini untuk menyimpan sebuah data, value objek data ke dalam representative integer value. Untuk lebih jelasnya, coba kita langsung praktekkan di sini. Jadi di sini ada sebuah generator MD5 hash. Jadi ini adalah sebuah generator hashing. Di sini ada, kita coba isikan sebuah kalimat, misalkan Udin 123. Nah, di sini dia langsung menghashing karakter ini menjadi sebuah campuran kode yang merupakan kombinasi dari huruf dan angka. Ini adalah hasil dari hashing. Jadi di sini ada penjelasannya. Jadi hash generator itu useful untuk mengencoding password, credit card number dan data sensitif yang lain ke dalam database. Jadi sebenarnya hashing ini adalah sebuah untuk algoritma untuk menyimpan sebuah data yang penting ke dalam sebuah database. Cuma kan kalau misalkan MD5 hashing ini kan dia udah tingkatan lebih lanjut dari hashingnya. Di sini kita cuma mau menjelaskan bagaimana cara kerja atau basic dari hashing ini. Jadi di dalam hashing itu sebenarnya memiliki sebuah istilah-istilah seperti insert, key, dan value. Lalu ada get dan ada juga delete. Di sini ada yang namanya juga hash table. Jadi hash table ini adalah ilustrasi dari table dari hashingnya. Jadi di sini ada key, lalu ada hash function, lalu ada hash table-nya ini. Jadi hash table ini akan menggunakan sebuah array. Contohnya, contoh lebih simpelnya dia menggunakan array. Jadi jadi kalau misalkan kita memiliki value misalkan yang 10, untuk mencari key dari nilai 10 itu biasanya program akan membaginya dengan modulus. Jadi jadi size dari si array-nya itu jadi nilai value akan dimoduluskan dengan size dari array-nya. Jadi kalau misalkan ini kita memiliki array yang memiliki size-nya 4, lalu value-nya 10, itu berarti 10 modulus 4. Berarti key-nya itu adalah 2. Nantinya nilai key 2 ini akan dimasukkan ke dalam indeks si array-nya. Jadi array 2 ini akan memiliki nilai 10 gitu. Dan ada juga yang namanya collision. Kalau misalkan hasil modulusnya itu sama-sama 2 gitu, nah kan itu terjadi tabrakan nantinya gitu ya. Nah biasanya kalau misalkan dalam hashing itu terjadi collision itu namanya. Jadi collision itu namanya tabrakan, dan itu bisa diatasi dengan yang namanya chaining, metode chaining. Jadi dia akan dia akan menyimpan datanya di key yang sama, tetapi dengan menggunakan linked list. Di sini ada sebuah codingan yang sudah saya siapkan. Di sini kita coba bikin file baru, single hashing. Nah, udah. Di sini kita coba headernya dulu.
Lalu di sini kita deklarasikan arraynya. Size-nya ini adalah 7 ya di sini. Lalu ini adalah void init. Jadi untuk void init itu sebenarnya dia mendeklarasikan agar seluruh array itu diisikan dengan -1, atau yang artinya dia kosong lah gitu. Lalu di sini adalah fungsi untuk insert data ke dalam hashing. Jadi di sini adalah ada yang namanya integer key. Variable key ini nantinya akan menampung nilai key dari si value-nya. Jadi nantinya value akan dimoduluskan dengan size. Jadi kalau misalkan seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau kita memiliki value-nya 10 terus dimodulus size-nya ini adalah 7, berarti dia key-nya adalah 3 nantinya. Gitu. Dan nantinya nilai 3 ini akan masuk ke dalam indeks si array-nya. Jadi array ketiga akan diisikan dengan value di sini. Nah, di sini ada yang namanya print out, yaitu value ini dimasukkan ke dalam array sekian gitu. Dan kalau misalkan ternyata array-nya itu nggak sama dengan -1, itu artinya dia memiliki isi, itu dia berarti terjadi collision, yang artinya dia nggak bisa menginputkan data gitu, karena dia sudah ada isinya sebelumnya. Lalu di sini ada fungsi delete. Ada fungsi delete di sini. Nah, untuk fungsi delete ini hampir sama kayak yang insert, bedanya di sini dia untuk menghapus sebuah value dengan mencari key-nya terlebih dulu, lalu array key. Jika array key sama dengan value, maka dia akan digantikan dengan -1 si elemennya. Lalu kalau misalkan nggak sama dengan value, berarti nilai si value ini nggak ada di table, dia nggak ada di hash table. Nah, lalu di sini ada void search. Fungsi search ini adalah untuk mencari sebuah nilai atau nilai value. Di sini juga dia prosesnya sama, dia akan mencari nilai key-nya terlebih dahulu dengan cara value dimoduluskan dengan size. Lalu kalau misalkan array key itu sama dengan value, dia akan mengeluarkan sebuah teks yaitu search found. Lalu kalau misalkan nggak sama dengan value, dia akan mengeluarkan teks yaitu search not found atau nggak ketemu. Lalu selanjutnya adalah void print. Void print ini digunakan untuk mengeprint hash table-nya. Jadi hash table-nya ini tuh nanti akan diprintkan di sini dari, sebenarnya ini sama aja kayak print out array, proses print out array menggunakan looping. Lalu di sini ada program inti atau main programnya. Nah, di sini ada seperti ini. Jadi di sini dia nggak pakai inputan dari user, tapi dia sudah ditentukan nilai-nilainya. Di sini ada insert 10, 4, 2 dan 3. Lalu dia akan mengeprintkan hash table-nya, memanggil fungsi print. Lalu di sini ada proses menghapus nilai 10 dari hash table. Lalu dia akan mengeprint out lagi si hash table-nya setelah nilai 10 dihapus. Lalu di sini ada menghapus nilai 5 juga. Lalu dia akan mengeprintkan lagi hash table-nya. Lalu di sini ada proses pencarian value 4. Lalu di sini juga ada pemrosesan nilai value ke 10. Nah, coba kita jalankan. Nah, di sini kita lihat. Jadi angka 10 ini akan diinsertkan ke dalam array ketiga. Ya, karena dia 10 modulus 7 adalah 3, dan 4 modulus 7 4, dan 2 modulus 7 adalah 2. Jadi
Lalu di sini ada juga lalu di sini dia tuh sebenarnya ada insert 3, tapi di sini dia nggak ada. Karena kenapa? Karena di sini 3 modulus 7 adalah 3. Jadi terjadi sebuah collision atau tabrakan karena array 3 sebelumnya sudah diisi oleh elemen 10. Jadi angka 3 ini atau value 3 ini tidak bisa dimasukkan ke dalam hash table. Lalu di sini ada hash table-nya. Di sini bisa dilihat indeks ke-0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada isinya di indeks ke-2, 3, 4. Lalu di sini deleting value ke-10. Di sini menghapus nilai 10 dari hash table. Di sini sudah menjadi -1. Lalu di sini deleting value 5. Nah, di sini ada 5 dihapus. Yang sebelumnya yang 5. Sebenarnya di sini nggak ada nomor 5 ya, cuma nggak tahu ini programnya saya ngambil dari Google sebenarnya. Lalu di sini ini deleting value nomor 5, tapi katanya nomor 5 nggak ada di hash table, jadi ya sama aja nggak ada gitu. Lalu after the deletion hash table-nya diupdate lagi. Lalu di sini ada proses pencarian angka 4 itu ada katanya. Ini ya sebenarnya emang ada di sini. Lalu untuk mencari nilai 10 itu tidak ditemukan karena sebelumnya nilai 10 udah dihapus gitu. Jadi sebenarnya hash table tuh seperti itu. Untuk proses hashing tuh sebenarnya itu. Yang intinya untuk mencari key-nya itu adalah seperti ini. Dia akan mencari key-nya dulu terlebih dahulu lalu disimpan. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.